Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa. Kembali kami hadir menjumpai Anda dalam acara Indonesia Cerdas Halo Dokter. Saudara, Federasi Diabetes Internasional menyatakan bahwa prevalensi atau tingkat diabetes di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2024, prevalensia penderita diabetes sebesar 11,7% atau 20 juta lebih jiwa dari penduduk Indonesia menderita diabetes ini, menempati peringkat 10 besar di dunia, tepatnya di peringkat ke-6 penderita diabetes. Oleh karena itu, semua harus segera kita tanggulangi untuk menekan peningkatan penderita diabetes di Indonesia. Dan di studio telah hadir narasumber kita kali ini, yakni Dr. Hafizah Novian, spesialis penyakit dalam, tepatnya dokter internis atau dokter penyakit dalam dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Az-Zahra. Selamat sore dokter. Selamat sore, ya, Mbak Meli, masih seperti lagi. biasa cerah ceria ya. Kita tetap membahas. Dan tema kita kali ini dokter dan pemirsa di rumah juga adalah diabetes mellitus dengan komplikasinya. Menarik sekali ya. Dan ini rata-rata penduduk Indonesia mungkin tertarik dengan temanya sudah diabetes mellitus dan betul. Komplikasinya. Nanti kita akan membahas lebih dalam ya dok ya. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk berinteraksi di acara ini nantinya di line telepon 0711 311 454 dan di nomor WA 0823 1198 1790. Segera saja kita berbincang dengan Dr. Hafiz ya dok. Tema kita adalah diabetes mellitus dengan komplikasinya. Ya. Sebetulnya penyakit diabetes mellitus itu seperti apa? Bisa dokter jelaskan terlebih dahulu ya dok? Iya. Silakan dokter. Jadi pemirsa Halo Dokter TVRI sekalian, sebelum kita mengetahui tentang penyakit diabetes mellitus, kita harus tahu dulu nih bagaimana mekanisme terjadinya energi di tubuh kita. Jadi tubuh kita ini untuk bernafas, untuk melakukan aktivitas, itu membutuhkan energi. Seperti mobil yang butuh bensin, kita juga butuh energi. Energi itu dapatnya dari gula. Gula itu dapatnya dari makanan, Mbak Meli. Jadi saat kita makan, makanan itu akan diproses menjadi gula. Dan kata kuncinya adalah insulin. Di mana insulin tersebut akan merubah gula tersebut menjadi energi atau dipindahkan menjadi otot. Atau disimpan di dalam hati. Nah, apabila mekanisme ini tidak baik atau rusak, maka gula tadi yang harusnya menjadi energi masuk ke dalam otot, masuk ke dalam liver atau ke dalam hati, itu malah gulanya banyak di dalam darah. Nah, itulah yang dinamakan diabetes mellitus. Banyaknya tingginya gula di dalam darah ini sangat berbahaya sekali karena merusak dari epitel darah. Kalau di mata bisa rusak matanya, dari pembuluh darah mata bisa rusak. Kalau di otak bisa jadi rusak otaknya, jadi stroke. Di jantung bisa merusak jantung, jadi gagal jantung, dan macam-macam. Itulah mengapa penyakit diabetes mellitus ini sangat berbahaya sekali, Mbak Meli. Itu karena kelebihan gula darah ya dok, yang dari asupan makanan yang kita makan gitu ya dok ya? Betul, jadi tubuh tidak dapat mengelola metabolisme gula darah tersebut dengan baik, yang harusnya masuk ke dalam sel untuk menjadi energi, ini malah tidak bisa masuk ke dalam sel untuk jadi energi, malah banyak di dalam pembuluh darah. Nah, itulah dinamakan gula darah tinggi tadi, karena memang betul di pembuluh darahnya itu banyak sekali gula darahnya, terlalu tinggi gula darahnya, itu merusak semua. Dan penyebabnya adalah dari asupan yang kita makan gitu ya? Betul, betul. Ya. Karena kan sudah pasti gula itu dapat dari makanan. Jadi kalau makanannya yang tidak baik, banyak gula, otomatis gula di dalam tubuh juga ikut meningkat pada pasien diabetes, seperti itu. Nah, tadi dokter mengatakan bahwa kita kalau dia kelebihan bisa berpengaruh komplikasinya itu ke mata, ke jantung, ke otak gitu. Itu apa bisa dikatakan tipe-tipenya juga karena perbedaan? Iya, jadi betul sekali Mbak Meli. Jadi diabetes mellitus itu ada beberapa tipe tuh. Ada diabetes mellitus tipe 1, itu pada pasien-pasien memang bawaan lahirnya dengan kerusakan pankreas biasanya. Karena kan si insulin itu dihasilkan oleh pankreas. Nah, kerusakan pankreas. Jadi biasanya pada anak-anak tuh. Jadi sudah anak-anak sudah ketahuan ada diabetes mellitus, itu diabetes mellitus tipe 1. Lalu yang paling banyak itu diabetes mellitus tipe 2. 90% diabetes mellitus itu pada ini yang tipe 2 ini. Lalu ada diabetes gestasional namanya pada kehamilan. Jadi pada trimester kedua atau trimester ketiga itu didiagnosis diabetes. Nah, diabetes yang seperti ini biasanya setelah kehamilan selesai diabetesnya. Berbeda dengan diabetes tipe 1 dengan tipe 2 tadi.
Menetap dia ya, dia Dok, ya? akan menetap. Lalu ada diabetes tipe lain. Diabetes tipe lain itu biasanya disebabkan oleh tumor, biasanya tumor otak, atau ada pankreatitis, bisa menyebabkan itu juga, atau kista pada pankreas bisa juga. Sehingga merubah metabolisme dalam Ya, tubuhnya ya, Dok, ya? itu diabetes tipe lain. Jadi ada, ya seperti itu diabetesnya. Tapi mungkin kita hari ini akan membahas lebih jauh untuk di tipe 2-nya ya, Dok, ya? Betul, karena 90% Iya, karena diabetes, 90% ya, tadi. itu tipe 2. Jadi Iya. mungkin lebih banyak kita akan membahas diabetes tipe 2 Iya. gitu. Nah, kalau di tipe 2 ini, Dok, biasanya usia-usia berapa menyerang diabetes ini ke pasiennya? Menarik banget. Kalau dulu diabetes mellitus itu 40 tahun ke atas ada faktor resiko itu biasanya mengenai 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas. Tapi sekarang sudah menurun. Diabetes mellitus 30 tahun itu sudah ada Menurun usianya, bukan Iya. menurun angkanya ya, Dok? Betul. Jadi sudah 30 tahun sudah terkena diabetes mellitus tipe 2 dikarenakan adanya perubahan habit dari anak-anak zaman sekarang tuh. Pola-pola makan ya, dan Bukan hanya hidup. pola makan, bukan hanya pola diet yang banyak intake gula, tetapi juga aktivitas. Sekarang mager, banyak rebahan, betul. tidak ada aktivitas fisik. Dulu mungkin zaman Mbak Meli ke sekolah jalan kaki atau naik Iya, sepeda. dan ada senam pagi setiap hari ya, Betul, dari sekolahnya. betul. Sekarang pada banyak yang tidak banyak aktivitas. Nah itu juga jadi dua macam itu. Selain dari makanan yang tidak baik, yang sudah tinggi gula, tidak ada aktivitas fisik. Selain itu juga disebabkan oleh faktor keturunan. Jadi kalau sudah ada keturunan diabetes mellitus, biasanya beresiko untuk jadi diabetes mellitus. Seperti itu, Ya, Mbak Meli. dari banyaknya kasus yang ditemui ya, Dok, biasanya awal dari ini terdeteksi bahwa penyakit diabetes itu bagaimana bisa Nah, dideteksi? ini juga nih Mbak Meli. Jangan sampai kita ketemu sama pasien diabetes mellitus itu sudah pada komplikasinya. Jadi sebagian besar ke orang-orang ke rumah sakit itu sudah ada komplikasi. Namun seharusnya kita sudah mengetahui diabetes mellitus itu dengan gejala klasiknya, yaitu ada polipagi, polidipsi, dan poliuri. Apa itu? Polipagi itu cepat lapar, mau makan mulu gitu. Terus polidipsi aus mulu, mau minum cepat aus. Lalu poliuri, banyak kencing. Biasanya kalau malam-malam sampai 5 kali, 4 kali, 5 kali terbangun untuk BAK atau buang air kecil. Selain itu, trias klasik selanjutnya ada penurunan berat badan. Kalau ada ini, kita harus curigai sebagai diabetes mellitus. Selain itu ada gejala-gejala berupa gejala komplikasi seperti kesemutan, tangan kesemutan, atau banyak mengantuk, lemes, lesu. Atau pada wanita biasanya sering berulang keputihan, gatal pada area genitalia. Atau pada laki-laki bisa jadi impotensi. Yang tadinya pandangan hidup pandangan hidup sekarang jadi pegangan hidup. Kalau tadinya memandang bisa hidup, sekarang dipegang dulu bisa Itu hidup. efek dari diabetes ya, Dok, ya? Iya, salah Jadi satunya itu gejala-gejala impotensi. awal, Dok. Gejala awal. Itu gejala sudah lanjut sih, Bu Mbak Meli ya. Jadi kalau ada gejala itu, gejala impotensi bisa jadi itu gara-gara diabetes mellitus. Ya, gejala awalnya memang seperti itu ya, Dok. Tidak ada organ-organ lain yang merasakan nyeri seperti itu, tidak ada yang bisa Betul, karena biasanya orang-orang akan merasa ini gejala-gejala biasa aja gitu, Iya. sakit-sakit biasa. Betul. Misalnya kesemutan ya kesemutan biasa gitu kan, minum-minum obat biasa. Padahal itu sudah merupakan suatu komplikasi dari diabetes mellitus. segera periksakan kalau sudah begitu ya, Dok, ya. Betul. Tapi mungkin penyebabnya nih, Dok. Kalau untuk usia-usia tadi dokter bilang bahwa bukan hanya pada pola hidup ataupun pola makan. Sebaiknya yang paling banyak menyebabkan diabetes ini pola makan yang seperti apa, Dok? Minum-minuman yang instan gitu bisa memungkinkan atau dia tidak juga itu? Baik. Penyebab dari diabetes mellitus itu tentu saja multifaktorial, Mbak Meli. Kita nggak bisa nyalain gara-gara makanan nih, gara-gara mager nih, nggak juga. Jadi ada multifaktorial. Faktor yang pertama adalah faktor dari internal diri sendiri. Jadi adanya keturunan diabetes mellitus, Oke, bisa juga ya. adanya kerusakan genetik atau adanya penyakit tumor tadi itu juga bisa menyebabkan suatu diabetes mellitus. Tapi faktor eksternal, faktor luar itu sangat mempengaruhi. Sekitar 70% disebabkan oleh faktor eksternal. Yang paling menyebabkan itu adalah diet dan aktivitas fisik.
dietnya otomatis biasanya pada pasien-pasien yang menderita diabetes mellitus adalah intake gula yang terlalu tinggi. Jadi baik dari makanan berupa makanan yang bertinggi karbohidrat atau memang yang manis-manis memang. Jadi makanan yang minum minuman manis, makan makanan yang tinggi gula seperti itu. Atau yang tinggi lemak juga bisa menyebabkan diabetes mellitus. Ditambah lagi aktivitas fisik yang kurang. Kalau minum-minuman yang untuk penambah penurunan berat badan gitu bisa ya, Dok? Lebih itunya kalau minuman-minuman yang tinggi gula. Jadi seperti minuman-minuman energi atau alkohol seperti itu. Itu kan tinggi sekali gulanya. Itu lebih cepat, lebih banyak bisa menyebabkan diabetes mellitus. Seperti itu. Ya, dari gejala yang sudah kita pahami tadi ya, Dok ya. Apakah bisa langsung menyerang menjadi komplikasi pada organ lain itu, Dok, dari gejala-gejala awal ini? Ketahuannya dia sudah merusak ke organ lain, hati, jantung dan sebagainya. Apa mungkin seperti itu, Dok? Jadi diabetes mellitus itu suatu penyakit kronik tuh, Mbak Meli. Jadi kita akan mendiagnosis biasanya dari gula darah. Jadi dokter akan melihat gula darah puasa, gula darah setelah makan, atau yang sekarang itu ada menggunakan HbA1c. Dan komplikasi itu Mbak Meli, itu tidak serta-merta kita hari ini diabetes mellitus dapat komplikasi. Komplikasi itu terjadi bertahun-tahun setelah gula darahnya tinggi bertahun-tahun. Terus sudah tahu diabetes mellitus tapi tidak menggunakan obat-obatan, jadi gula darahnya tidak teratur. Nah itulah akan menyebabkan komplikasi yang muncul. Diabetes mellitus itu tidak memunculkan gejala kalau awal-awal. Jadi dia cuma ada gejala polipagi, polidipsi, poliuri. Tidak ada gejala yang lain apabila awal-awal saja. Namun apabila sudah ada gejala, biasanya itu sudah terjadi komplikasi. Jadi jangan sampai kita tunggu ada gejala dulu tuh Mbak Meli. Jadi kalau sudah ada gejala polipagi, polidipsi, dan poliuri, cepat haus, cepat lapar, atau banyak BAK, dan penurunan berat badan, itu ada baiknya segera konsultasikan ke dokter. Gejalanya tuh khasnya setelah dia menyebar gitu ya, Dok ya. Betul. Tapi nanti kita akan bahas lagi ya, Dok, lebih dalam. Ini menarik nih, sudah mulai ke komplikasinya ya, Dok ya. Betul. Tapi menarik, setelah ini kita akan bahas kembali ya, Dok. Namun sebelumnya kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Halo Dokter akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas, Halo Dokter. Dan tema kita kali ini adalah diabetes mellitus dengan komplikasinya. Masih bersama Dr. Hafiza Novian, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Az-Zahra Palembang. Kembali Dr. Hafiz, kita tadi sebelum melanjutkan pertanyaan berikutnya, saya pengen tahu dulu gula darah itu normalnya berapa ya, Dok? Oh, baik, siap. Jadi gula darah itu ada range gula darah puasa dan ada range gula darah makan. Jadi normalnya kalau gula darah puasa itu 70 sampai 120 maksimal. Kalau dia gula darah setelah makan itu tidak lebih dari 180. Jadi biasanya 120 sampai 180. Seperti itu. Memang ada range normal. Ada range-nya. Tapi sebelum kita melanjutkan obrolan kita juga sudah ada pertanyaan ini dari pemirsa di rumah dari nomor WA 0811 789 sekian ya, Dok. Dokter, saya cek gula darah ke puskesmas dengan hasil di atas 200. Apakah itu tergolong dalam diabetes? Baik. Jadi ini banyak banget nih pertanyaan pada pemirsa. Kok gula darah 200 sudah diabetes mellitus? Dokter tidak menegakkan diabetes mellitus itu hanya dari gula darah sewaktu yang diperiksa, waktu kita ketemu diperiksa 200, tidak seperti itu, tidak segampang itu. Jadi ada 3 atau 4 cara paling tidak untuk mendiagnosis diabetes mellitus. Yang pertama gula darah puasa. Jadi gula darah puasa itu lebih dari sama dengan 126 plus ada gejala dari trias diabetes mellitus yang tadi ada polipagi, polidipsi, poliuri. Selanjutnya ada gula darah setelah makan. Jadi gula darah setelah tes toleransi glukosa oral. Jadi ada di tes tuh, datang dulu ke puskesmas atau ke dokter keluarga, nanti dikasih gulanya dihabiskan dalam 5 menit dihabiskan. Kalau gula darah setelah minum itu 2 jam setelah minum gula itu lebih dari 200 dan ada trias klasik,
itu bisa disebut diabetes mellitus. Cara kedua. Cara ketiga itu pas ketemu diabetes diperiksa gula darah sewaktu lebih dari 200 dan ada trias klasik, bisa disebut diabetes mellitus. Dan cara keempat itu menggunakan HbA1c namanya. HbA1c itu merupakan memori gula darah yang ada di dalam darah kita. Jadi kalau HbA1c-nya lebih dari 6,5%, itu dokter bisa mendiagnosis suatu diabetes mellitus. Jadi tidak serta-merta baru ketemu dia dicek gula darah sewaktu 200, langsung dijudge sebagai diabetes mellitus. Seperti itu. Iya. Nah, dari sisi pengobatannya nih, Dok, dengan sudah dikatakan dokter bahwa ini penyakit diabetes mellitus itu sudah menjadi menyerang si pasien itu. Nah, pengobatannya apakah memang bisa dengan oral obatan saja? Minum gitu ya? Ya, terkait katanya kalau sudah diabetes itu harus pakai insulin yang disuntikan di tubuh sendiri oleh si pasien gitu. Begitu menyeramkan mungkin. Iya, takut banget ya jadinya. Jadi kalau diabetes mellitus itu pertama kali dijudge oleh dokter, maka dokter menurut terapi yang sekarang itu akan melihat nilai HbA1c. Jika HbA1c-nya kurang dari sama dengan 7,5, maka dokter biasanya akan memberikan satu macam obat dulu. Biasanya kalau di puskesmas akan diberikan metformin. Karena metformin itu memang obat-obatan first line untuk diabetes mellitus. Dan obat-obatannya itu cukup baik loh sebenarnya. Metformin itu bisa menurunkan 1,3 sampai 1,5 HbA1c. Persenan HbA1c bisa turun pakai metformin. Diminum setiap hari itu? Ya, nanti dosisnya akan diatur oleh dokternya. Dan apabila ditemukan biasanya HbA1c itu lebih dari 9 dan ada gejala, pada pasien ada gejala klasik, memang ada indikasi untuk memberikan insulin pada pasien-pasien awal terkena. Dan pada pasien-pasien yang sudah kena diabetes mellitus, sudah dijudge diabetes mellitus, sudah minum obat-obatan sampai 2 atau 3 jenis obat-obatan, tidak juga terkontrol, HbA1c-nya tidak kurang dari 6,5 atau 6,0, maka dokter akan switch ke insulin. Jadi, dan juga ada apabila pasien-pasien sudah mengenai komplikasi itu. Misalnya, sudah ada sakit ginjal, sudah ada sirosis hepatis atau sakit liver, itu maka dokternya akan menyarankan lebih menggunakan insulin. Atau ada penyakit penyerta seperti tuberkulosis, TBC, itu dokter akan menyarankan untuk menggunakan insulin. Jadi jangan lupa pemirsa sekalian, insulin itu adalah pilihan yang terbaik sebenarnya. Pilihan terakhir. Ya, pilihan terakhir dan pilihan terbaik apabila ada komplikasi-komplikasi yang tidak bisa dihandle lagi dengan obat-obatan yang lain, seperti itu. Jadi tidak serta-merta kalau sudah kena diabetes itu alternatifnya memang harus disuntik. Diawali dulu dengan obat-obatan ya, Dok ya. Iya, itu juga tergantung dari penilaian dokter tadi. Ada ini komplikasi yang bisa bahaya nggak kalau pakai obat-obatan oral, atau ada penyakit penyerta atau tidak. Apabila pasiennya sudah tidak sadar misalnya di rumah sakit, memang tidak ada penyakit kritis misalnya, lagi ada diabetes, ada stroke, maka pilihannya tidak lagi obat-obatan oral, kayak gitu. Jadi tapi jangan takut lah kalau menggunakan insulin. Zaman sekarang insulin sudah baik kok. Tapi nanti ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari jawaban dokter dari 0812 7362 sekian-sekian, Ibu Lydia. Dok, apakah gunanya suntikan yang dipakai sebelum makan untuk yang sudah dibilang sakit gula? Itu pertanyaan yang pertama, nanti dijawabnya. Kemudian ada yang kedua, lalu apa fungsi suntikan tersebut dan apakah ada efek samping dari suntikan tersebut? Jadi pertanyaan Ibu Lydia ya. Iya. Ibu Lydia tanya tentang suntik, pasti tanya tentang insulin itu. Iya, betul. Jadi dijelaskan dulu bahwa insulin itu kalau yang kita pakai di pengobatan diabetes mellitus, yang acap kali digunakan di kita ada 2 macam sebenarnya, Mbak Meli. Jadi ada insulin tidur, ada insulin makan. Yang pertama tadi ditanya oleh Ibu Lydia adalah 30 menit sebelum makan, itu berarti insulin makan. Insulin makan, ada makan, ada suntik insulin. Jadi temenan tuh, saat mau makan suntik insulin dulu, jangan sampai mau makannya tidak suntik insulin. Lalu ada insulin tidur, insulin puasa namanya. Insulin puasa itu ada suntik sebelum tidur 1 kali, atau dia bisa 2 kali, suntik tidur dan bangun tidur 2 kali bisa. Nah, kalau suntik tidur itu, insulin tidur itu
sudah suntik insulin tidur. Jangan ngapa-ngapain lagi gitu. Jangan lagi ada ngemil, jangan lagi ada makan. Oh gitu. Jadi Berpengaruh kalau juga ya dok ya? iya. Jadi kalau yang ditanyakan Ibu Lydia tadi, insulin yang disuntikkan sebelum makan itu adalah insulin makan, kayak gitu. Jadi ada makan, ada suntik insulin. Iya, tidak serta-merta juga ya dok ya bahwa suntikan itu mengganggu pola-pola. Enggak, justru kalau insulin namanya insulin makan, ada makan, ada suntik insulin. Oke, kita terima dulu telepon yang udah Siap. masuk ya dok. Iya. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore juga Mbak. Iya, dengan Mbak Halo, siapa? selamat sore juga Mbak. Iya, siap. Dengan Mbak siapa? Saya Ibu Ruli di Pelaju. Ibu Ruri di Pelaju. Ya, silakan Ibu Ruri pertanyaannya dengan Dokter Hafiz. Ya, halo Ibu Ruri. Ya, makasih ya Mbak ya. Iya, silakan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Ibu Ruli, silakan. Delay kayaknya suaranya ya. Saya numpang nanya dokter ya. Kalau orang yang sudah kena sakit gula, ya darah tinggi juga, sudah itu mungkin ada saraf kejepit juga, bahkan sudah dalam keadaan kritis kayaknya sudah tidak sadar. Nah, tapi ada usaha, kita namanya orang hidup ya, kita usaha yang disuruh suka operasi katanya karena sudah pecah pembuluh darah di otak. Pada umumnya dokter, kalau sudah kayak gitu, apakah masih ada yang berhasil dok orang dari operasi di pembuluh darah otak yang sudah pecah itu? Ya, maaf Ibu, pasiennya terkena diabetes mellitus. Iya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ruli, sudah kami pahami pertanyaannya. Karena ya saya sebagai orang awam, saya tidak mengerti, tapi yang sudah saya sering lihat, yang operasi katanya di pembuluh darah di otaknya udah pecah gitu, tidak ada yang berhasil. Tapi kok dokter selalu menyarankan operasi. Apa memang ada dok yang bisa kembali baik gitu apabila dia sudah dioperasi? Baik, itu saja pertanyaannya. Penjelasan dokter. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli atas pertanyaannya. Bisa dipahami ya dok ya, yang pasiennya menderita diabetes, kemudian akan dilakukan operasi pembuluh darah otaknya. Silakan dokter. Terima kasih Mbak Ruli, ini kayaknya pertanyaannya pribadi ini pertanyaan. Ya, betul. Mungkin agak menyimpang sedikit dari tema kita ya, tapi mungkin sedikit dokter bisa jadi menjawab. Apabila ada diabetes mellitus, lalu sudah ada komplikasi, itu suatu penyakit diabetes mellitus kritis namanya. Jadi penyakit diabetes mellitus dengan penyakit-penyakit kritis. Dan itu harus dirawat di rumah sakit itu. Jadi akan pemilihan obat-obatan yang dokter pilih biasanya itu akan menjadi insulin. Kalau terkait dengan pertanyaan Ibu Ruli, kalau sudah pecah pembuluh darah otak, terus dioperasi bisa sembuh lagi nggak dok? Wallahu a'lam bisa ya. Itu terkait dengan ini, yang penting kita sebagai dokter terus sebagai keluarga adalah berusaha secara maksimal. Kalau dulu nih Bu Ruli ya, kalau dulu saat ada orang dengan diabetes mellitus pecah pembuluh darah otak, terapinya konservatif aja karena belum ditemukan itu bagaimana caranya tindakan untuk orang tersebut. Jadi konservatif, masuk ICU, dikasih obat-obatan. Zaman sekarang dengan teknologi yang canggih itu sudah macam-macam, ada intervensi yang bisa kita berikan. Jadi sebenarnya ini adalah suatu kemajuan dari teknologi kedokteran. Dan itu suatu kemajuan sebenarnya untuk kita yang tadi hanya observasi saja, diberikan obat-obatan saja, sekarang ada intervensi. Terkait dengan kesembuhan pasien, bisa nggak balik lagi jalan segala macam, ya balik lagi, normal, itu sudah ada komplikasinya, tapi tetap saja kita sebagai manusia itu berusaha sekuat tenaga. Ya gitu kan, apa aja yang sudah ada, terapi-terapi yang sudah ada, terbaru, yang modern, bisa kita lakukan, bisa kita berikan, kenapa tidak seperti itu. Iya. Baik dokter, nanti kita akan bicara mungkin ini terkait juga dengan komplikasi betul. Hingga terkait pasien ini pecah pembuluh darah otaknya. Tapi mungkin kita akan bicara tentang komplikasinya sesaat lagi setelah iklan berikut ini. Saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Cerdas Halo Dokter akan segera kembali.
Saudara, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas Halo Dokter. Masih bersama Dr. Hafiza Novian, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Az-Zahra. Bicara tentang Rumah Sakit Az-Zahra nih dok, sebetulnya dokter prakteknya hari apa aja? Ya, di Rumah Sakit Az-Zahra itu setiap hari, hari Senin sampai hari Selasa kecuali hari Minggu. Kalau hari Senin dan hari Rabu itu pukul 2 sore, 2 siang sampai jam 7 malam. Kalau hari selain hari Rabu, hari Selasa dan hari Senin dan hari Rabu itu ada praktek pagi dan praktek sore. Praktek paginya jam 8 sampai jam 12 dan praktek sorenya dari jam 4 sampai jam 7 malam. Di Poli juga ya, di Poli Rumah Sakit Az-Zahra Palembang. Tapi kalau bicara berobat di Rumah Sakit Az-Zahra untuk penyakit dalam menerima BPJS juga gitu? Ya, ready untuk Rumah Sakit Ibu dan Anak Az-Zahra itu sudah bisa menggunakan BPJS Kesehatan. Bisa diklaim ya dok? Bisa menggunakan BPJS Kesehatan, jadi apabila ada penyakit terkait dengan penyakit dalam, bisa dikonsultasikan terlebih dahulu di puskesmas. Apabila butuh rujukan, bisa diberikan rujukan ke Rumah Sakit Az-Zahra Palembang. Kalau untuk bulan ini ada promonya nggak dok? Misalnya promonya berobat dengan Dokter Hafiz itu gratis ketawa gitu. Iya betul. Kalau dokter yang jadi dokternya, pasiennya pasti lupa gitu dengan penyakitnya ya, ketawa. Karena ada selipan-selipan lawak gitu. Tapi memang menghadapi pasien itu harus dengan tenang ya dok sehingga tidak segan pasiennya untuk biar pasiennya juga rileks, ngobrolnya bisa keluar tuh apa yang jadi pikiran pasien gitu loh Mbak Meli. Kembali ke tema kita ya dok, diabetes mellitus. Tadi dokter mengatakan bahwa diabetes ini bisa terkomplikasi dengan penyakit lain seperti itu ya. Terkait dengan komplikasi ini sudah ada pertanyaan ini dok dari sebelum dokter jelaskan ya. Nanti juga ada pertanyaan yang belum sempat dokter jawab juga dari 0878 899 sekian-sekian. Dokter, saya Yanto, saya penderita diabetes. Bagaimana saya dapat mengelola diabetes saya dengan lebih baik agar tidak terjadi komplikasi? Nice. Mungkin dokter persiapkan dulu dengan komplikasinya seperti apa ini. Jadi Pak Yanto, komplikasi diabetes mellitus itu sebenarnya ada komplikasi dari pembuluh darah, makroangiopati dan mikroangiopati, dan lalu ada juga komplikasi dari saraf. Kalau komplikasi dari pembuluh darah makroangiopati contohnya bisa jadi stroke, bisa jadi hypertension atau darah tinggi, bisa jadi serangan jantung. Lalu untuk yang mikroangiopati bisa jadi retinopati, jadi terjadi kebutaan atau kerusakan ginjal, bisa jadi gagal ginjal, atau untuk saraf itu ada yang motorik, ada yang sensorik, ada yang otonom. Jadi kalau yang motorik, otot-otot dari tubuhnya akan jadi kecil. Lalu untuk yang sensorik sering kebas-kebas pada tangan atau pada kaki. Lalu yang otonom itu kulit-kulitnya menjadi lebih kering seperti itu. Dan untuk mencegah terjadi komplikasi tersebut, maka pasien diabetes mellitus harus mengetahui apa saja target yang harus dia capai. Pertama, target HbA1c. Target HbA1c-nya harus normal di bawah 7 atau secara individual. Jadi bisa di bawah 6,5 kalau yang masih muda. Lalu target tekanan darah. Target tekanan darah itu harus di bawah 140/90. Lalu target berat badan, indeks massa tubuh dihitungnya. Target berat badan itu 18,5 BMI-nya sampai 22,9. Lalu target kolesterol, ada target kolesterol. Pada laki-laki LDL harus di bawah 100 pada orang yang belum ada komplikasi. Kalau sudah ada komplikasi, LDL harus di bawah 70. Lalu triglycerid harus di bawah 150. HDL pada laki-laki di atas 40, pada perempuan di atas 50. Jadi itu target-target yang harus dicapai oleh pasiennya. Supaya mengetahui target tersebut tercapai atau tidak, maka harus dikomunikasikan dengan dokternya. Untuk mengetahui udah sampai belum nih target saya. Kalau target-target tersebut tercapai, insya Allah komplikasi pada pasien-pasien diabetes mellitus itu tidak ada. Bisa terhandle lah gitu. Iya, minimal. Sudah ada tata penataannya gitu ya. Iya, jadi harus komunikasi yang baik dengan dokternya. Target apa lagi yang akan kita capai nih dok? Target supaya jangka tidak pendeknya terkomplikasi gitu ya dok ya. Jadi kan biasanya dokternya akan bilang target jangka pendek adalah mengurangi gejala. Misalnya ada
kebas-kebas, nah kita kurangi. Lalu target jangka menengahnya adalah jangan ada komplikasi. Target jangka panjangnya adalah mengurangi morbiditas. Tadi gitu. Pertanyaan juga dari pemirsa di rumah yang belum sempat dokter jawab adalah upaya penyuntikan insulin itu apakah akan mengakibatkan efek samping atau ada akibat lain? Betul, atau bagaimana, jadi Dok? kalau dokter sudah memilih insulin, artinya itu adalah pilihan yang terbaik untuk pasien tersebut. Jangan lupa Bapak Ibu pemirsa Halo Dokter, insulin itu tadi ada insulin tidur, ada insulin makan. Jadi kalau insulin makan disuntikkan, Bapak Ibu jangan lupa makan. Kalau insulin itu sudah suntik, terus nggak makan, otomatis gula darahnya bisa turun tuh. Jadi jangan sampai kalau insulin makan, ada suntik insulin, ada makan. Makan 3 kali, suntik 3 kali, makan 2 kali, suntik 2 kali gitu. Disuntikan sebelum makan itu ya? Iya, Dok, ya? sebelum makan. Lalu apabila insulin tidur, ya sampai suntik tidur, kayak gitu. Nggak bisa makan lagi gitu ya, Dok? Iya dong. Ya itu salah satu untuk pengobatan diabetes mellitus. Jadi kalau kita fokus ke obat-obatan saja sebenarnya tidaklah optimal. Penata laksana diabetes mellitus itu nomor 1 yang paling benar ada perubahan habit, di mana habitnya dietnya harus benar, ya nggak ada lagi ngemil-ngemil. Lalu yang paling nomor 2 adalah aktivitas fisik. Jangan mager-mageran kalau sudah ada diabetes mellitus, harus aktivitas fisik 30 sampai 45 menit per harinya dengan aktivitas berupa jalan biasa kayak gitu. Lalu baru obat-obatan. Jadi obat-obatan itu sebenarnya nomor kesekian dibandingkan dengan perubahan pola hidup tadi, di mana perubahan diet harus ada, nggak ada ngemil-ngemil lagi. Silakan makan besar tapi nggak ada ngemil, dan jadwal jangan lupa ada diet itu ada 3J itu. Jadi atur jadwal, atur jumlah, dan juga atur jenis. Kalau ini bisa tercapai dan dengan aktivitas fisik yang baik, obat-obatan akan ngikutin aja. Jadi jangan fokus ke obat-obatan pemirsa, fokusnya ke perubahan habit. Kembali ke penyakit diabetes ini, Dok. Sejauh apa penyakit diabetes ini menjadi terkomplikasi kepada organ tubuh lain? Misalnya tadi dokter mengatakan bahwa dari diabetes bisa komplikasi ke ginjal, darah tinggi, seperti itu. Sejauh apa komplikasinya kepada organ lain, misalnya mengenai ke ginjal gitu, komplikasinya ke ginjal, apa yang terjadi di dalam tubuh atau kondisi pasiennya nanti? Ya, jadi kadang-kadang pasien-pasien yang datang itu datangnya udah gagal ginjal, Mbak Meli, jadi udah harus dicuci darah. Padahal itu sebenarnya kalau sudah kita ketahui diabetes mellitus dan kita bisa kontrol, itu bisa dihandle tuh komplikasi berupa gagal ginjalnya. Dan apabila sudah datang dengan kondisi gagal ginjal, kan gagal ginjal itu sebenarnya ada stage-nya tuh, stage 0 sampai stage 5. Apabila sudah sampai stage 5 itu nggak ada pilihan lain memang Mbak Meli, harus dicuci darah. Dan komplikasi itu biasanya kalau udah berobat ke dokter diabetes mellitus, dokter akan lihat tuh, ini udah ada belum komplikasi ke ginjalnya. Apabila sudah ada, nanti biasanya akan diberitahu sama pasiennya, ini sudah ada komplikasi ginjal nih Bu, udah stage 2 atau stage 3 atau stage 4. Nah, dari stage-stage tersebut itu akan diberitahukan pula apa terapinya. Beda-beda tuh setiap stage. Nah, misalnya stage 1 ada diet protein, kalau sudah stage 4 ya siap-siap tuh. Jadi pengobatannya 2 ya, Dok ya. Diabetes dan komplikasinya betul, ginjal gitu. Betul. Tapi kalau sudah gagal tuh, misalnya kalau sudah komplikasi akhir, ginjal stage akhir, mau nggak mau itu udah harus cuci darah kalau stage 5. Tapi tetap diabetesnya kita obati gitu ya, sambil dia cuci darah gitu. Ya, jadi diabetes mellitusnya apabila sudah ada komplikasi gagal ginjal, maka pengobatannya tidak lagi sama dengan diabetes mellitus yang gagal ginjalnya stage 2 misalnya stage 3. Sudah ada perubahan untuk penggunaan insulin seperti itu. Yang mengakibatkan terjadinya komplikasi itu kenapa dia bisa ke ginjal, Dok, sampai bisa ke jantung itu, apakah secara metabolisme di tubuhnya itu sudah rusak atau gimana? Ya, jadi yang seperti kita bilang tadi bahwa tingginya kadar gula di dalam pembuluh darah itu akan menghancurkan epitel darah dan merusak permeabilitas darah, jadi kaku tuh darahnya. Jadi apabila itu terjadi gangguannya pada pembuluh darah yang besar, contohnya di kepala jadi stroke, apabila contohnya di jantung akan jadi gagal jantung atau darah tinggi, apabila ke ginjal itu bisa jadi gagal ginjal yang mikroangiopati ya.
ke ginjal atau ke mata, bisa jadi buta kayak gitu. Jadi tingginya gula darah tersebut itu merusak pembuluh darah. Selain itu juga merusak saraf-saraf. Ya boleh dibilang diabetes mellitus itu adalah mother of disease lah. Jadi awal dari pusatnya penyakit gitu ya. Iya, jadi awal-awal penyakit itu bisa berasal dari si diabetes mellitus. Jadi hati-hati banget kalau sudah ada di diagnosis diabetes mellitus, supaya tidak terjadi komplikasi, segera untuk tanyain ke dokternya gimana supaya jangan sampai terjadi komplikasi, dan target-target apa yang harus tercapai. Jadi target jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, sehingga jangka panjangnya apa kayak gitu. Jadi tahu tuh jangan sampai terjadi komplikasi. Udah tahu diabetes mellitus, udah ngerti baru ada berobat diabetes setelah mellitus, komplikasi gitu ya ya. nggak mau berobat, ya minum-minum minum cari rumput-rumput gitu kan, cari-cari rumput-rumput sendiri. Tradisional gitu ya. ya, Dok. Minum-minum sendiri tanpa tahu targetnya apa. Ya itu nggak bijak kalau menurut kami. Apabila kita sudah terdeteksi ini memang diabetes yang harus segera diobati, itu pengobatannya seumur hidup atau ada batas waktunya, Dok? Nah, menarik banget ini, Mbak Meli. Kalau diabetes mellitus itu tergantung dari tipenya juga tadi kan. Kalau diabetes mellitus tipe 1 itu karena kerusakan dari pankreas, berarti kita harus ganti itu insulinnya. Karena pankreasnya tidak bisa menciptakan insulin, insulinnya didatangin dari luar. Itu untuk mengganti insulin itu. Betul. Nanti kita akan lebih jauh lagi berbicara ya, Dok ya. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan ini, namun sebelumnya kita simak dahulu yang berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas. Halo dokter, masih bersama Dr. Hafiz, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Az-Zahra Palembang. Kembali kita tadi ya dok, penyuntikan insulin itu adalah pengobatan yang akan dilakukan oleh pasien diabetes ini seumur hidup. Ya, boleh dibilang seperti itu, bisa karena juga. Karena pengobatannya ini kalau sudah diabetes itu seumur hidup ya, harus betul. dirutinkan obat-obatan. Jadi kalau ada diabetes tipe 2 atau diabetes, sebenarnya kalau diabetes gestasional itu bisa lepas, karena diabetes gestasional itu diabetes yang disebabkan oleh kehamilan. Kalau diabetes tipe 2 itu kontrolnya ada 3 tadi, aktivitas, diet, aktivitas, dan obat-obatan. Obat-obatan dosis bisa turun, bisa minimal jika dietnya benar-benar ketat dan aktivitas tubuhnya benar-benar dijaga. Gitu ya, dok, betul. Dia bisa menggunakan obat-obatan dengan dosis yang minimal seperti itu. Dari sisi pengobatan ini ya dok, ada istilah di masyarakat awam, ya termasuk saya juga sih sering mengatakan kalau diabetes itu ada diabetes basah dan diabetes kering seperti itu dok. Nah, dan juga hati-hati loh dengan kaki gitu ya, kalau luka sedikit dia akan, kalau dia diabetes basah akan borok ke gimana gitu. Iya. Gimana dokter menanggapinya? Betul banget tuh. Jadi kalau di masyarakat sering ada diabetes tipe basah, tipe kering. Padahal itu nggak ada di medis sebenarnya ya pemirsa. Jadi kalau diabetes, kalau di masyarakat itu berkembang, kalau badannya kurus, kering, kurus, jadi yang tadinya gemuk jadi kurus, itu tipe kering karena nggak ada luka. Kalau ada luka jadi tipe basah. Nggak seperti itu sebenarnya. Jadi sebenarnya luka pada kaki merupakan suatu komplikasi dari diabetes mellitus. Sedangkan penurunan berat badan itu merupakan suatu tanda dan gejala dari diabetes mellitus seperti yang kita bilang tadi. Jadi kalau ada luka di kaki yang tidak sembuh-sembuh, itu merupakan suatu komplikasi dari makrovaskuler dari diabetes mellitus. Jadi memang perawatan kaki harus juga dilakukan pada diabetes mellitus, seperti itu. Ya, karena memang penyakit diabetes ini kalau sudah menyerang kaki, istilahnya yang memang bisa membuat kaki sampai borok gitu ya dok, gitu luka ya, itu kebanyakan memang di bagian kaki, jarang terjadi kalau misalnya di bagian atas lengan gitu ya dok. Apa memang seperti itu penyakit diabetes? Iya, karena kaki itu pembuluh darahnya paling jauh dari jantung. Mbak Meli, paling jauh dari jantung. Jadi darah untuk sampai ke kaki itu sulit, dan kaki juga paling mudah untuk terjadi sumbatan-sumbatan pembuluh darah. Nah itu karena itulah paling banyak komplikasi pada kaki. Mungkin proses kebersihannya juga ya, kalau kaki itu kan agak sulit ya dok, jarang kita fokus ke kaki gitu ya. Nah itu tadi Mbak Meli, jadi apabila sudah ada pasien-pasien dengan diabetes mellitus dan sudah ada gejala kakinya kebas-kebas atau merasa hilang rasa pada kakinya, itu sudah harus melakukan perawatan pada kaki. Jadi harus sudah rutin membersihkan kaki, mencuci kaki, dan tidak bisa lagi kemana-mana tidak menggunakan alas kaki.
Walaupun itu di rumah, itu tetap harus menggunakan alas kaki yang lembut. Mengapa? Kita nggak tahu kalau di rumah nanti kesandung atau kena percikan-percikan kayak gitu. Nah itu bisa luka yang kecil dengan gula darah yang tinggi itu akan menyebabkan lukanya tidak sembuh-sembuh. Itulah menyebabkan diabetes mellitus. Jadi apabila sudah ada diabetes mellitus, perawatan kaki merupakan suatu kewajiban untuk pasien-pasien diabetes mellitus. Paling tidak kakinya harus dibersihkan setiap hari, dikasih pelembab, lalu menggunakan kaos kaki yang empuk dan tidak bisa lagi kemana-mana itu tidak menggunakan alas kaki, walaupun di dalam rumah. Ya, kemungkinan kalau kita sudah mengenai di kaki, istilahnya sudah borok ya dok ya di bagian kaki, itu kan kadang-kadang dokter setelah melalui pemeriksaan intens gitu, bahwa kaki harus dipotong gitu ya, diamputasi, dok ya? Diamputasi gitu ya, maksudnya tidak. Apakah ada cara lain yang kita bisa pertahankan gitu dok untuk tidak sampai diamputasi gitu? Ya, jadi indikasinya apa gitu ya dok? Betul. Jadi kalau komplikasi diabetes mellitus yang di kaki tadi namanya diabetic foot, maka dokter akan menilai terlebih dahulu itu pembuluh darah pada kaki tersebut masih baik, masih bisa diobati, atau pembuluh darahnya sudah mati atau jaringannya sudah mati. Jadi apabila sudah jadi gangren, yaitu kakinya sudah menghitam, itu indikasi bahwa dari pembuluh darahnya dan jaringannya sudah mati, Mbak Meli. Kalau yang seperti itu biasanya dokter akan mengambil keputusan itu tidak bisa dipertahankan lagi. Tapi apabila dokter melihat itu pembuluh darah masih bagus, jaringannya masih bagus, hanya saja ada jaringan-jaringan yang mati atau nekrotik, itu bisa dibersihkan, bisa dipertahankan. Jadi pertimbangannya dari dokter adalah melihat itu pembuluh darah dan jaringannya masih bisa diselamatkan atau tidak. Jadi tidak serta-merta dokter melihat, bisa nih dipotong gitu. Enggak seperti itu. Akan ada penilaian. Dan jangan takut Bapak Ibu apabila ada masalah di kakinya dan luka atau diabetic foot pada kakinya, harus segera dikonsulkan. Karena kalau awal-awal itu bisa dibersihkan, bisa diselamatkan, diobati gitu bisa diobati. Apabila sudah lama, sudah hitam, sudah gangren, sudah bau, nah itu akan sulit untuk dipertahankan seperti itu. Itu komplikasinya udah banyak berarti. Ada juga ya dok, komplikasinya itu ke kulit. Seperti Betul. itu, ke kulit itu yang dia juga merubah warna kulit, itu tidak perlu juga sampai, kenapa bisa begitu ya dok? Ya, biasanya pada pasien-pasien diabetes mellitus yang sudah ada gatal-gatal, ada perubahan warna kulit, itu ada infeksi infeksi dari jamur biasanya Mbak Meli. Itu bisa dikatakan komplikasi juga atau beda lagi? Komplikasi karena pada pasien-pasien diabetes mellitus kan imunitas menjadi rendah. Jadi sering banget jamuran apabila di lipatan-lipatan biasanya, ketiak atau di lipatan paha. Atau bisa juga itu merupakan suatu tanda dari adanya komplikasi ginjal. Jadi komplikasi ginjal, gagal ginjal, urium yang tinggi tersebut akan menyebabkan gatal-gatal pada tubuh. Jadi bisa dua tuh, ada infeksi dari jamur bisa juga merupakan tanda dari gagal ginjal. Gitu Mbak Meli. Oke. Tapi memang itu pengobatannya juga tidak sama dengan komplikasi yang lain ya dok? Dia pengobatan dari luar juga gitu ya? Iya, jadi tentu saja kalau ada komplikasi infeksi, nomor satu tetap gula darah atau diabetes mellitusnya sebagai penyakit utama yang di-handle dan distabilkan gula darahnya, lalu infeksinya itu benerin. Kalau ada memang infeksi jamur, dikasih obat-obatan jamur, infeksi bakteri, dikasih obat-obatan bakteri dan sebagainya. Apabila infeksinya dari ginjal, karena uriumnya tinggi, otomatis ginjalnya yang harus dibenerin, kayak gitu. Iya, mungkin ada pesan juga buat pemirsa di rumah dalam mengatur pola-pola makan untuk penderita diabetes ini dok. Jadi betul banget tuh Mbak Meli, jadi kan tadi kita sudah sepakati bahwa diabetes mellitus itu yang nomor satu paling penting adalah perubahan hidup, di mana diet harus dirubah, activity harus dibenerin, dan juga baru yang terakhir obat-obatan. Diet ada 3J tadi yang saya bilang. Pertama, atur jadwal makan. Maksimal jadwal makan itu adalah 3 kali makan besar dan 3 kali snack. Jadi makan pagi, makan siang, makan sore. Di mana di sela-sela makan pagi, makan siang boleh ada snack. Di sela-sela makan siang ke makan sore boleh ada snack. Tapi snacknya juga diatur
jumlahnya. Jadi jumlah makan tadi diatur, jadwal makan diatur, jumlah makan diatur, dan jenis makan diatur. Kalau jenis makannya otomatis untuk karbohidrat itu sekitar 60%, protein itu tergantung ada komplikasi ginjal atau tidak. Itu biasanya sekitar 10-20%, dan 10-20% selanjutnya itu ada lemak. Jadi boleh kok goreng-gorengan. Tapi, ya, boleh. Tapi bagi penderita diabetes ini kan beras putih itu sudah dilarang ya? Maksudnya dikurangin sekali atau lebih bagus memang beras merah yang dimakan? Enggak juga, Mbak Meli. Jadi sebenarnya itu bisa kita hitung. Sebenarnya boleh-boleh aja menggunakan beras putih, karena memang sebenarnya memang beras merah itu indeks glikemiknya itu lebih rendah dibandingkan beras putih. Sebenarnya kalau mau pakai beras putih boleh aja, tapi harus dihitung tuh kebutuhan energinya berapa dan aktivitas yang bisa dilakukan setiap harinya apa. Kalau bingung cara ngitungnya, lebih baik konsul aja ke dokter. Dokter, saya mau makan beras putih. Berapa banyak sih yang saya boleh makan, berapa banyak sih yang protein yang saya boleh makan, apa saja sih porsinya dan jadwal makannya apa, itu harus diatur gitu. Dan biasanya yang seperti ini itu tidak bisa pasien yang mengatur sendirian, harus ada komitmen dengan dokter penanggung jawab penyakitnya. Oke. Gitu. Berarti masih boleh ya dok ya makan beras putih gitu asal dengan kondisi yang diatur Betul, gitu ya dok betul. ya. Masih boleh kok, tapi diatur yang benar-benar gitu. Baik, terima kasih dokter. Hari ini kita sudah banyak sekali ilmu yang didapat dari komplikasi atau diabetes mellitus ini ya dok ya. Benar-benar saya sampai keberibet mellitus gitu. Nama sendiri ya, Meli. Meli. Baik, terima kasih dokter Siap. atas penjelasannya dan kehadirannya di studio saat ini. Dan kita akan segera berpisah dengan pemirsa di rumah juga dalam acara ini. Pemirsa, upaya pencegahan dan deteksi dini diabetes perlu ditingkatkan untuk menekan dan mencegah lonjakan kasus serta berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. Hingga di sini dulu perjumpaan kita dalam Halo Dokter kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua bermanfaat yang telah disampaikan oleh dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.